Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erwan. Nah, video kali ini Kak Erwan akan memberikan 10 soal interaktif ya, 10 soal untuk mengetes kemampuan kalian mengenai uang dan lembaga keuangan. Let's go, kita mulai saja ya. Nah, soal nomor 1. Bagaimana cara masyarakat bertransaksi sebelum uang ditemukan? Berarti pada zaman dulu ya adik-adik, sebelum uang ditemukan. Pilihannya ada 4, silakan. Apakah menyimpan emas di rumah, menggunakan mata uang asing, melakukan barter atau tukar menukar barang, atau menabung di bank? Maka jawabannya yang benar adalah kita kunci yang C ya, melakukan barter atau tukar menukar barang. Kita cek jawabannya. Ya, benar ya. Jadi zaman dulu itu masih sistemnya tukar barang. Jadi kalau adik-adik punya beras, ditukar sama bapak punya jagung. Jadi bisa ditukar gitu ya dengan takaran yang sama, contohnya 1 kilo 1 kilo. Kemudian soal yang kedua. Salah satu kelemahan dari sistem barter pada zaman dulu itu apa kira-kira? Apakah harga barangnya tidak bisa ditentukan? Atau semua orang memiliki barang yang diinginkan? Atau pertukaran berjalan cepat? Atau sulit menemukan kesesuaian kebutuhan? Silahkan waktunya mulai dari sekarang. Kita kunci jawaban yang benar, yaitu sulit menemukan kesesuaian dengan kebutuhan. Kita cek ya. Ya, ini jawabannya. Jadi zaman dulu itu kalau kita tukar barter itu sesuai dengan diinginkan itu susah ya, karena mungkin adanya yang sama mungkin. Nah, mencari sesuatu yang berbeda itu susah karena sistemnya barter seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, uang pertama kali digunakan dalam bentuk apa? Nah, kalau dulu itu uang digunakan itu dalam bentuk apa? A. Kertas. B. Logam mulia buatan pabrik. C. Saldo digital. D. Benda-benda berharga yang disepakati bersama. Maka jawabannya adalah kita kunci yang D ya, benda-benda berharga yang disepakati bersama. Karena kan kalau zaman dulu itu masih menggunakan barang-barang yang disepakati harganya, baru kita dibarter, ditukar gitu ya. Setelah terjadi kesepakatan harga barangnya apa. Kita cek jawabannya. Nah, ini jawabannya ya, yang benar. Kemudian silakan yang selanjutnya dijawab dulu. Fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Nah, ini apa ya jawabannya? A. Untuk mempercepat perdagangan. Digunakan dalam transaksi internasional sebagai jaminan pinjaman atau untuk menentukan nilai atau harga suatu barang. Satuan hitung. Ingat-ingat ini pelajaran ekonomi IPS ya. Kakak kunci jawabannya yang D ya. Kita cek. Nah, jadi salah satu fungsi uang sebagai alat satuan hitung itu yaitu untuk menentukan nilai harga dari suatu barang ya. Jadi kita bisa menentukan barang ini berapa harganya, kualitas dari lihat dari kualitasnya baru ada harganya gitu kan, setelah dihitung dari total produksinya. Next. Uang kartal terdiri atas. Nah, ini jenis uang ya adik-adik. Uang kartal itu apakah kartu kredit atau debit ya, yang bisa dipakai di ATM ya, atau bentuknya cek atau biliet giro, atau saldo atau deposito, atau uang logam dan uang kertas. Nah, jadi pasti tahu ya, kartal itu ada 2 ya. Yang pertama, jawab dulu ya. Oke, kunci jawabannya yang uang logam dan uang kertas. Nah, ini ya jawabannya yang benar, itu uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, uang giral biasanya diterbitkan oleh, kalau tadi kan uang kartal jenisnya, sekarang uang giral ini diterbitkan oleh siapa? Apakah oleh koperasi simpan pinjam? Nah, koperasi itu biasanya menerbitkan apa ya, barang. Perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang pasti ya barang-barang ya. Individu atau perorangan, bank umum dalam bentuk cek dan giro. Silahkan kunci jawabannya. Oke, sudah ketemu? Iya. Ini jawabannya ya. Klik. Nah,
Jawabannya yang benar adalah bank umum dalam bentuk cek dan giro. Soal selanjutnya ini masih soal yang levelnya mudah ya. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai berarti apa? Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, berarti apakah di sini uang bisa ditukar kapan saja? Uang bisa dipakai untuk membeli barang mewah, bisa. Ya. Uang tidak bisa disimpan. Salah ya, uang itu bisa disimpan. Uang bisa ditukar kapan saja. Itu bisa ya. Tapi di sini sebagai alat penyimpanannya berarti adik-adik harus melihat soal itu ada ini, ada kata penyimpan. Maka jawabannya juga harus yang sama seperti ini ya. Ini ada pilihan opsi yang D, uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Nah, ini bisa kita simpan di dalam bentuk celengan, ataupun juga ditabung di bank, ataupun juga di operasi, dan sebagainya. Kita coba ya. Nah, ini jawabannya benar. Ya. Kemudian soal selanjutnya. Lembaga keuangan yang tugasnya untuk menyalurkan kredit dan menerima simpanan. Nah, ini suatu lembaga keuangan ya yang tugasnya itu dia menyimpan investasi dalam bentuk uang dari semua masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik menyimpan uang biasanya di mana gitu ya, kemudian minjem di mana. Tentu saja, silahkan jawabannya. Oke, udah kunci ya. Nah, ini ada jawabannya, kita cek. Ini ya, benar ya. Soal selanjutnya. Contoh lembaga keuangan non-bank. Ingat, di sini ada kata-kata non. Non itu berarti bukan ya. Di sini ada kata bank. Jadi di sini yang termasuk bukan bank apa jawabannya? Ya, ini masih mudah ya. Nah, ini kan Bank BRI termasuk bank, BCB juga, BNI juga sama. Nah, ini yang berarti yang bukan ini adalah koperasi. Nah, lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya itu tidak seperti bank. Contohnya seperti lembaga asuransi, kemudian pinjaman, pegadaian, itu ya sama-sama ya. Oke, kita klik jawabannya. Nah, ini soal yang terakhir. Oke, kita baca dulu ya. Dina adalah seorang pelajar yang sedang mengikuti kegiatan Market Day. Jadi ada Market Day di sekolahnya. Ia menjual kerajinan tangan dan menerima pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Jadi bayarnya itu ada yang bentuknya cash, ada yang pakai mungkin saldo digital atau transfer ya. Nah, one day, seorang pembeli ingin membayar dengan cek, sementara pembeli lainnya menggunakan aplikasi pembayaran digital. Setelah kegiatan selesai, Dina menyimpan sebagian uangnya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk membeli bahan baku. Berdasarkan kisah di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai bentuk uang dan lembaga keuangan yang terkait? Nah, sini A. Dina hanya menggunakan uang kartal karena semua pembeli membayar secara langsung. Tidak sesuai ya. Pembeli yang menggunakan cek pembayar dengan uang kartal yang diterbitkan oleh koperasi ya. Tidak mungkin ada cek yang diterbitkan oleh koperasi. Cek dengan uang kartal ya. Kalau cek itu beda lagi cek ya. Kemudian yang C, Dina menyimpan uangnya di koperasi karena koperasi bisa mencetak uang sendiri. Nah, ini juga agak keliru ya. Kemudian yang terakhir, transaksi yang dilakukan Dina melibatkan uang giral. Ya, tadi ada uang giral, yaitu uang yang digunakan dalam bentuk tunai. Di sini ada kata tunai. Kemudian ada uang elektronik, yaitu uang digital ya. Nah, kemudian satu lagi adalah lembaga keuangan berupa bank. Jadi ini tempat Dina menyimpan uangnya di bank. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita cek ya. Kita kirimkan langsung. Iya. Itu saja adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.